Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap situasi energi yang kamu miliki dan situasi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan. Kali ini, Wak Geng, saya akan mengarah terhadap pihak ketiga. Apa yang sedang dia pikirkan dan apa yang sedang dia rasakan, atau apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini ketika diri saya mengambil satu persatu secara acak. Apakah ada penyesalan atau memang kebalikan dari penyesalan tersebut? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya serahkan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Ingat, sekali lagi saya mengatakan, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu tergantung kamunya untuk menyikapi. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, atau memang posisi energi kamu yang lebih dominan? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengisyaratkan dan berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut secara batin sangat terpukul, secara batin sangat tersiksa, secara batin sangat menderita, dan secara batin sangat sengsara. Batin yang diterima tidak sesuai dengan harapan, tetapi harapan itu mencoba untuk membuka pemikiran satu energi yang saya katakan tadi untuk mendapatkan yang namanya perubahan, di mana perubahan itu berupa keseimbangan. Kalau saya mencoba untuk bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain serta mengesampingkan
satu energi yang saya katakan tadi. Sepertinya satu cara sudah dilakukan oleh pihak lain yang dimana cara tersebut benar-benar bersifat negatif yang saya lihat. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap manusia tersebut ataupun pihak ketiga. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu sebelum saya mengarah terhadap pihak ketiga. Lagi-lagi, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu sebelum saya mengarah terhadap pihak ketiga. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun kondisi batin kamu, saya ingin bertanya, bagaimana kondisi batin kamu untuk saat ini? Apakah seimbang atau memang tidak seimbang? Di lain sisi, saya pun masih ingin memberikan terhadap diri kamu suatu pertanyaan. Apakah untuk saat ini diri kamu merasakan seseorang yang ingin bergerak untuk mendapatkan suatu perubahan, tetapi pergerakan kamu itu selalu berputar-putar seperti berada di dalam satu roda, yang dimana roda yang saya katakan itu membuat diri kamu kebingungan. Kedua pertanyaan yang saya katakan tadi itu munculnya dari sisi batin kamu yang saya lihat dan yang saya rasakan. Sekuat apapun diri kamu untuk mendapatkan suatu perubahan, dan sekuat apapun diri kamu untuk melakukan pergerakan, saya rasa pergerakan kamu itu kembali di tempat di mana diri kamu memulai pergerakan tersebut. Memang secara pemikiran saya melihat diri kamu ingin melepaskan. Tetapi ketika diri kamu ingin melepaskan, ujung-ujungnya kamu masih dihantui akibat perbuatan manusia tersebut. Memang saya mengerti dan melihat kondisi kamu. Seseorang yang hanya bisa merenung apa ini semua. Seseorang yang hanya bisa meratapi apakah ini keadilan yang saya dapatkan dari situasi kenyamanan yang saya berikan terhadap orang yang saya prioritaskan. Dalam situasi yang benar-benar membingungkan untuk kamu. The Moon, kartu pertama. Kartu yang berbicara terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak: Pisces, Cancer, dan Scorpio. Saya cukup heran kenapa ketika diri saya selalu mengarah terhadap diri kamu, selalu keluar kartu berunsurkan air. Yang seakan-akan unsur air ini selalu menjadikan diri kamu sisi penghambat. Saya tidak tahu bagaimana kondisi batin kamu yang berbicara terhadap saya untuk siang hari ini. Batin yang benar-benar terpukul, batin yang benar-benar terhianati. Ini yang saya lihat. Saya mencoba untuk menerobos siapa yang mempermainkan batin kamu. Saya rasa tidak jauh dari keberadaannya, ruang circle kamu.
Saya rasa tidak jauh, Wak, geng. Atau jangan-jangan baru-baru ini ada satu pertengkaran yang baru kamu terima terhadap orang yang sakit hati terhadap diri kamu. Yang seharusnya sakit hati itu kamu, bukan orang lain, karena memang diri kamu yang benar-benar tersiksa. Tetapi ada satu orang yang saya lihat masih mengharuskan diri kamu tidak mendapatkan ketenangan. Sampai kapan permainan ini bisa diselesaikan? Sampai hal itu mengarah terhadap yang membuat. Coba kamu pikir secara logika, apakah benar yang saya katakan ini kamu baru-baru ini menerima pertengkaran? Pertengkaran yang saya kategorikan ini bisa saja berkaitan terhadap aspek-aspek lainnya. Keuangan dimanipulatif, kamu tidak terima, sehingga ketidakterimaan kamu itu menyinggung perasaan seseorang yang seakan-akan perkataan kamu itu menuduh. Hal tersebut membuat orang lain merasa sakit hati. Bisa saja berkaitan terhadap pekerjaan kamu yang dimana kamu sudah memberikan yang terbaik di dalam pekerjaan kamu, tetapi ada orang yang berusaha untuk menyingkirkan diri kamu dan kamu sudah mengetahui hal tersebut, kamu tidak terima, kamu mencoba untuk bersikap tegas, manusia itu bersakit hati. Atau jangan-jangan di dalam bisnis kamu yang seakan-akan belum pernah kamu mendapatkan kebahagiaan, selalu dalam situasi kebingungan, demun, bukan berbicara terhadap positif tetapi hal negatif yang dengan sengaja mengikat sisi batin kamu. Coba kamu pikir logika saja, Wak, geng. Kita ini ibarat sharing saja, sharing. Karena antara diri kamu dengan diri saya menganggap diri kamu itu sebagai sahabat. Kita sharing untuk siang hari ini. Coba kamu pikir secara logika. Apa yang membuat diri kamu masih terjebak? Apa yang membuat bisnis kamu itu tidak berjalan dengan lancar? Apa yang membuat pergerakan kamu itu tidak selalu seimbang? Saya tidak memberikan diri kamu suatu sugesti, tetapi saya sekedar sharing. Karena untuk saat ini saya membutuhkan jawaban kamu terhadap kemunculan kartu demun ini. Apakah kamu membenarkan dengan perkataan saya atau tidak? Karena energi ini sangat kuat yang saya rasakan. Sekuat apapun diri saya untuk menerobos, demun ini lagi-lagi mengarah terhadap seseorang yang tidak jauh-jauh keberadaannya dari ruang circle kamu. Ini dia, Wak, geng. Nah, saya kesampingkan dulu masalah energi kamu karena saya mengambil satu topik apa yang sedang dirasakan oleh pihak ketiga dan apa yang akan terjadi terhadap pihak ketiga dalam waktu dekat. Munculnya kartu demun ini sepertinya apa yang pernah dia permainkan itu akan mengarah sendiri terhadap diri dia. Apa yang pernah membuat diri dia merasa untuk mendapatkan kenikmatan tetapi jalannya tidak bersifat positif, itu akan mengarah sendiri terhadap diri dia. Ini Dewa, geng. Akan muncul ke permukaan dan akan menjebak pihak ketiga dalam kondisi yang dia permainkan sendiri. Saya rasa permainan yang pernah dia berikan terhadap diri kamu membuat diri kamu menerima suatu perubahan yang cukup drastis. Tanpa ada pengaruh dan ada alasan, tiba-tiba berubah secara drastis. Itu permainan yang dia lakukan. Bisa saja pihak ketiga sudah terlalu lama memantau kebahagiaan kamu. Bisa saja pihak ketiga sudah terlalu lama menyukai pasangan kamu. Atau bisa saja sebelum diri kamu berdampingan terhadap orang yang kamu prioritaskan, pihak ketiga ini sempat menjalin hubungan asmara terhadap pasangan kamu.
Dari ketidakterimaan dia melakukan segala cara. Tujuannya apa? Agar diri kamu kebingungan. Saya rasa sesuatu hal yang dia permainkan tanpa dia ketahui sedang mengarah terhadap diri dia ini, Wage. Demun, mengarah terhadap mistis yang saya katakan untuk siang hari ini. Cocok kau rasa dengan apa yang barusan saya katakan? Ya, kalau menurut diri kamu cocok, angkat. Kalaupun menurut diri kamu tidak cocok, jangan kamu paksakan terhadap posisi energi kamu agar apa yang barusan saya katakan bisa bersifat resonate dan bisa tidak resonate. Demun, kembali terhadap posisi energi kamu. Dalam waktu dekat akan ada sesuatu hal yang begitu sangat misterius terhadap apa yang kamu rasakan. Itu akan diperlihatkan secara nyata terhadap diri kamu. Siapa yang membuat diri kamu merasa kebingungan, itu akan muncul ke permukaan secara tiba-tiba. Jadi diri kamu tetap berkomunikasi terhadap Sang Pencipta. Kalau saya mengarahkan terhadap posisi energi manusia yang sedang kamu prioritaskan, di luar dari posisi energi kamu ataupun pihak ketiga sepertinya The Moon ini, situasi pertengkaran antara pihak ketiga dengan manusia tersebut. Hubungan asmara itu tidak lagi memberikan suatu pergerakan yang berupa keharmonisan. Walaupun diri kamu mencoba untuk melihat secara formalitas, apa yang kamu lihat tersebut belum tentu menggambarkan secara real antara batin pihak ketiga dengan batin manusia tersebut. Saya tidak memberikan diri kamu suatu sugesti agar pemikiran kamu mengarah terhadap setiap perkataan saya. Tetapi saya membicarakan hal ini sesuai dengan penglihatan saya. Permainan, Wage. Apa yang saya lihat, itu yang saya kasih tahu. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu The Hermit. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Hermit. Di mana kemunculan kartu The Hermit ini, kartu yang berbicara terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak: Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, kembali mengarah terhadap kata The Hermit. The Hermit ini seseorang yang memegang sesuatu hal terhadap kedua tangan. Tongkat dengan lampion. Tongkat dengan lampion, kalau saya mengarahkan terhadap posisi energi kamu, sepertinya ada yang kamu perjuangkan tetapi kamu sangat gelisah. Kamu masih memperjuangkan sesuatu hal untuk saat ini. Saya tidak tahu apa yang kamu perjuangkan, tetapi ada satu hal. Apakah itu hubungan asmara kamu atau memang mental terhadap seseorang, atau memang pekerjaan, atau memang keuangan, atau memang bisnis kamu. Ada yang kamu perjuangkan sehingga membuat diri kamu merasa seperti ketakutan, gelisah, dan sangat waspada. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu The Hermit ini terhadap pihak ketiga, hampir sama seperti apa yang kamu rasakan. Tetapi pihak ketiga menjalankannya berbeda versi. Versi yang dimana untuk saat ini dia merasa gelisah terhadap apa yang pernah dia permainkan terhadap diri kamu. Dia merasa gelisah terhadap apa yang mengikat manusia yang pernah kamu prioritaskan sehingga pergi tanpa memberikan komunikasi. Permainan itu sedang mengarah terhadap diri dia. Jadi diri kamu santai saja. Apa yang pernah diberikan itu mengarah terhadap diri dia, Wage. Kita lanjut kartu berikutnya.
muncul kartu The Wheel of Fortune. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu The Wheel of Fortune. Perputaran waktu. Waktu akan memperlihatkan sesuatu hal yang begitu sangat misterius, akan membuat seseorang merasa khawatir dan ketakutan. Waktu yang akan diperlihatkan terhadap diri kamu dari rasa sakit hati yang selama ini kamu terima. Santai, tetap fokus terhadap kehidupan kamu. Kamu akan menonton sesuatu hal yang sangat unik dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat, sebelum akhir tahun ini kah? Atau memang di awal bulan depan kah? Kamu akan merasa bahagia. Ternyata inikah balasan yang saya dapatkan dari situasi sakit hati saya. Hore, tenang, tenang, tenang. Ya, Wak geng. Tenang, tenang, tenang. Wadidaw. The Wheel of Fortune mengarah terhadap diri kamu untuk mendapatkan keberuntungan dari tangisan air mata kamu. Tenang, tenang, tenang. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu Justice. Kartu yang berbicara terhadap unsur udara yang berlambangkan 3 zodiak. Aquarius, Gemini, dan Libra. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, kemunculan kartu Justice ini banyak arti, tetapi saya hanya mengambil 2 arti sesuai dengan kemunculan kartu pertama yang berbicara mengenai suatu permainan di luar dari logika manusia. Justice, tabur tuai. Justice, karma, dan penghakiman. Karma, terhadap seseorang yang sedang gelisah. Karma yang akan memperlihatkan terhadap seseorang yang sangat berantakan. Karma yang akan mengarah terhadap seseorang yang terlalu doyan mempergunakan black magic untuk mendapatkan keuntungan. Saya rasa karma ini, Wageng. Karma, karma, karma. Kita lanjut kartu berikutnya. Apakah kartu berikutnya mengarah terhadap apa karma ini? Apakah karma secara fisik atau memang karma di luar dari fisik? Kita lanjut kartu terakhir. Muncul kartu The Dead. Izinkan saya dulu untuk menarik nafas karena kartu terakhir yang keluar muncul kartu The Dead. Kamu bisa menelaah sendiri apa arti dari kartu The Dead ini. Oke, Wageng. The Dead, kematian. Cukup kata kematian yang saya katakan terhadap pihak ketiga secara fisik dalam waktu dekat. Atau jangan-jangan bisa saja apa yang barusan saya katakan ini mengarah terhadap manusia yang meninggalkan diri kamu karena antara kedua belah pihak yang saya rasakan ada kegelisahan. Atau memang benar-benar sedang sakit, saya tidak tahu. Setidaknya ketiga kartu yang saya pegang ini, black magic yang dikirimkan mengarah terhadap orang yang mengirimkan, yang dimana karma untuk berbicara terhadap kematian. Kematian. Sampai di sini yang saya katakan. Saya tidak mau memperjelas dan saya tidak mau memperpanjang. Karena nanti ujung-ujungnya saya yang akan terpancing emosi. Karena The Moon dengan The Dead
ini merupakan aura negatif bagi saya, bukan aura positif. Sampai di sini saja informasi yang saya berikan terhadap diri kamu. Intinya, dalam waktu dekat, seseorang secara fisik akan pergi. Oke, Wageng, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.